Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar arsitektur dan sistem tertanam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivaldi Arman Pambudi dengan NIM 414240100028. Oke, di sini ada analis pemrograman car parking system FHDL. Program ini dirancang untuk mengontrol gerbang parkir otomatis pada FPGA. Sistem bekerja dengan mendeteksi kendaraan menggunakan sensor depan dan sensor belakang. Kemudian meminta pengguna memasukkan password sebelum gerbang dibuka. Jika password benar, kendaraan dapat masuk. Jika salah, sistem akan meminta password kembali hingga benar. Secara umum, sistem memiliki fitur berikut: mendeteksi kendaraan yang datang, meminta password, memvalidasi password, membuka gerbang, menolak akses jika salah, menghentikan kendaraan berikutnya apabila masih ada kendaraan yang sedang masuk, memberikan indikator menggunakan LED dan save segmen. Ini ada library yang digunakan, memiliki fungsi sebagai yang pertama ada mendukung tipe data, yang kedua ada memungkinkan operasi aritmatika. Terus ada entity, merupakan antar muka modul yang terdiri dari input dan output, yaitu inputnya ada klik, reset, front sensor, back sensor, password 1, password 2. Fungsinya ada kalau sistem reset aktif rendah, sensor kendaraan masuk, sensor kendaraan keluar, 2 bit pertama password, 2 bit kedua password. Terus ini ada green LED, red LED, hex 1, hex 2, indikator password benar, indikator password salah atau berhenti, segmen pertama, segmen kedua. Lalu di sini ada pemrograman menggunakan 5 buah state. Yang pertama ada idle, terus wait password, wrong password, right password, and stop. Sistem standby, menunggu kendaraan, menunggu pengguna memasukkan password salah, password benar ketika gerbang dibuka, menghentikan kendaraan berikutnya. Lalu ada state register. Proses ini merupakan sekuensial, yaitu logik. Terus ada ini is reset, dan apabila reset ditekan maka sistem langsung kembali ke kondisi awal. Ada else if racing clock, menunjukkan perpindahan state hanya terjadi pada racing edge clock. Logika perpindahan state. Ini ada kode password berikut merupakan inti program. Pada kondisi ini sistem hanya menunggu kendaraan berhenti terdapat kendaraan, maka sistem berpindah ke white password. Jika tidak ada kendaraan, maka tetap berada di idle. Artinya sistem tidak langsung mengecek password. Counter digunakan agar terdapat waktu tunggu sekitar 4 siklus clock sebelum password diperiksa. Jika password ini ada password 1 dan password 2. Logika perpindahan state, maka right pass jika salah, wrong pass jika password salah. Maka right pass jika salah, wrong pass jika password salah, next state, wrong pass. Sistem akan terus berada pada state ini sampai password benar. Ketika password benar, right pass. Kondisi pertama ini merupakan kondisi kendaraan diperbolehkan masuk. Terdapat 2 kemungkinan. Kondisi pertama, front sensor 1, back sensor 1. Artinya kendaraan pertama belum selesai masuk, kendaraan kedua sudah datang, maka stop digunakan untuk menghentikan kendaraan berikutnya. Di sini ada logika perbedaan state. Kondisi kedua yaitu back state, artinya kendaraan telah melewati gerbang, maka sistem kembali ke idle.
Kondisi ketiga ya, jika kendaraan belum selesai masuk, maka tetap berada pada right pass. Sistem stop stack ini digunakan ketika ada dua kendaraan. Sistem meminta password kendaraan kedua jika password benar right pass, jika salah stop. Counter password, yaitu ada proses berikut menghitung waktu tunggu counter wait jika state wait password counter bertambah counter wait. Jika keluar dari stack tersebut, counter kembali menjadi 0. Fungsi counter ini adalah memberikan jeda sebelum password diperiksa sehingga pengguna memiliki waktu untuk memasuki password. Ini ada output let dan segment. Output ditentukan berdasarkan state. Ini ada kodenya. State wait password. Ini juga ada kode state wrong pass. Let merah berkedip. Display EE yang berarti error atau password salah. State right pass. Let hijau berkedip. Display 60. Angka ini hanya digunakan sebagai indikator bahwa akses diterima dan gerbang dibuka. LED merah berkedip. Display 5P yang digunakan sebagai singkatan dari stop untuk menghentikan kendaraan berikutnya. Ini ada analis testbench VHDL car parking system. Tujuan testbench kode ini merupakan testbench yang digunakan untuk menguji fungsi dari modul car parking system VHDL melalui simulasi. Testbench bertugas memberikan berbagai kombinasi input kedua sistem dan mengamati respon output tanpa perlu menggunakan perangkat keras FPGA secara langsung. Modul yang diuji memiliki masukan berupa clock, reset, sensor depan, sensor belakang, serta dua bagian password, sedangkan keluaran berupa LED hijau, LED merah, dan dua buah segmen display. Ini ada library. Bagian ini memanggil library EAAA yang menyediakan tipe data seperti std logic vector. Library ini diwajibkan digunakan hampir pada seluruh desain digital berbasis VHDL. Entity testbench. Ini ada kode entity dibuat kosong karena testbench tidak menerima input dari luar. Seluruh input diberikan secara otomatis melalui sistem simulasi. Di sini ada deklarasi komponen. Itu ada input, clock, reset n, phone sensor, black sensor, password 1, password 2. Fungsinya itu clock system, reset aktif rendah, sensor kendaraan masuk, sensor kendaraan keluar, password bagian pertama dan password bagian kedua. Di sini ada deklarasi komponen, output yaitu green LED, red LED, HX1, HX2, fungsi indikator akses diterima. Indikator akses ditolak, segmen 1, segmen 2. Deklarasi sinyal, semua input dan output dibuat dalam bentuk sinyal. Contoh ini ada kode, artinya saat simulasi dimulai sensor depan belum mendeteksi kendaraan, sedangkan sinyal password yang satunya digunakan sebagai password 2 bit. Nilai awal 00 menandakan belum ada password yang dimasukkan. Clock generator. Clock memiliki periode 10 ms atau frekuensi 1000 MHz. 100 MHz. Clock dibangkitkan oleh proses berikut. Artinya clock berupa setiap 5 ns sehingga menghasilkan sinyal kotak yang terus berulang. Ini ada instansi modul, itu bagian ini menghubungkan seluruh sinyal testbench dengan modul utama. Sebagai contoh clock, ini sebagai contoh ada kode, lalu berarti clock dari testbench dikirim menuju modul car parking system. Analis simulasi itu tahap pertama ada reset dibuat aktif, artinya seluruh sistem dikembalikan ke kondisi awal. Semua sensor dimatikan. Password juga dikosongkan. Kemudian sistem menunggu 100 ns. Tahap 2 artinya sistem mulai bekerja secara normal. Hal ini mensimulasikan adanya kendaraan yang datang menuju gerbang parking sistem kemudian menunggu selama 100 ns agar FSM memiliki waktu untuk berpindah state.
Tahap 4 itu ada password tersebut merupakan password yang dianggap benar oleh modul utama. Jika password sesuai, maka gerbang akan membuka. Simulasi berhenti sementara hingga segmen menampilkan kode tertentu. Kode ini biasanya ditunjukkan kondisi open, pass, atau status pintu terbuka tergantung isi. Password digosongkan kembali. Hal ini dilakukan agar password tidak terus dianggap aktif. Sensor belakang aktif artinya kendaraan sudah melewati palang parkir. Program menunggu hingga sistem berubah ke kondisi berikutnya. Komentar pada kode menjelaskan bahwa sistem telah siap menerima kendaraan berikut dan kembali meminta password. Password dimasukkan kembali. Hal ini mensimulasikan kendaraan kedua. Sensor depan dimatikan, artinya kendaraan telah meninggalkan area sensor depan. Program kembali menunggu, yang menunjukkan pintu kembali terbuka. Password dihapus kembali. Sensor belakang aktif, menandakan kendaraan telah melewati gerbang. Program menunggu pada segmen. Umumnya berarti seluruh segmen mati. Hal ini menunjukkan sistem telah kembali ke kondisi ideal atau standby. Lalu ini ada hasil simulasinya. Lalu di sini ada analis. Simulasi ini bertujuan untuk menguji apakah sistem parking otomatis yang telah dirancang menggunakan FADL bekerja sesuai dengan alur kerja yang diharapkan. Seluruh proses diamati melalui perubahan sinyal sistem input, output, serta perubahan state pada finish state machine atau FSM. Pada hasil simulasi terlihat bahwa seluruh sinyal utama seperti clock, reset, sensor depan, sensor belakang, password, LED, segmen, counter, dan state berhasil ditampilkan sehingga proses pengujian dapat diamati secara lengkap. Itu ada analisis clock. Pada wave terlihat sinyal clock terus bertambah dari logika rendah ke logika tinggi secara periodik. Ini periode sekitar 10 ns sesuai dengan nilai yang ditentukan pada test bench. Hal ini menunjukkan bahwa clock generator bekerja dengan benar dan seluruh proses dalam sistem berjalan mengikuti rising edge clock. Ini ada analis riset. Pada awal simulasi, nilai riset berada pada logika rendah. Kondisi ini menyebabkan seluruh sistem berada pada keadaan awal. Setelah beberapa siklus clock, riset berubah menjadi logika tinggi. Perubahan tersebut menandakan bahwa sistem mulai bekerja secara normal dan siap menerima masukan dari sensor maupun password. Hal ini sesuai dengan rancangan karena riset memang bersifat active law. Analisis front sensor. Sensor depan berfungsi mendeteksi kendaraan yang akan memasuki area parkir. Pada wavefront terlihat bahwa front sensor berubah dari logika 0 menjadi 1. Perubahan ini menunjukkan adanya kendaraan yang datang menuju gerbang. Ketika sensor depan aktif, FSM berpindah dari kondisi ideal menuju kondisi wait password, sehingga kendaraan berhasil diproses. Sensor kembali ke logika rendah yang menunjukkan kendaraan telah meninggalkan area sensor depan. Hal ini sesuai dengan alur kerja sistem. Sensor belakang digunakan untuk mendeteksi kendaraan yang telah melewati gerbang. Pada wave terlihat sensor belakang aktif setelah proses autocancel selesai. Aktivitas sensor belakang menunjukkan bahwa kendaraan berhasil melewati gerbang parkir. Setelah sensor belakang aktif, sistem kembali menuju kondisi siaga apabila tidak terdapat kendaraan berikutnya. Urutan ini menunjukkan koordinasi yang baik antara sensor depan dan sensor belakang. Password terdiri dari 2 buah input. Pada awal simulasi, kedua password masih bernilai 0 karena pengguna belum melakukan autentikasi. Selanjutnya, password berubah sesuai nilai yang telah ditentukan pada test bench. Perubahan password menyebabkan sistem melakukan proses validasi ketika password yang diberikan sesuai dengan password yang telah diprogram. Maka sistem menerima akses dan mengubah status menuju kondisi right pass. Hal ini membuktikan bahwa proses autentikasi berhasil dilakukan.
Analisis LED hijau. LED hijau digunakan sebagai indikator bahwa password benar. Pada web terlihat LED hijau mulai aktif setelah password berhasil diverifikasi. Selanjutnya LED berkedip sesuai dengan rancangan program. Kedipan LED menunjukkan bahwa kendaraan memperoleh izin untuk memasuki area parking. Perilaku tersebut sesuai dengan logika output pada state right pass. Ini ada analisis lampu merah digunakan sebagai indikator ketika sistem meminta password maupun ketika terjadi kesalahan. Pada awal simulasi, LED merah aktif saat sistem berada pada kondisi menunggu password. Apabila password salah, maka LED akan berkedip. Pada hasil simulasi yang ditampilkan, hanya terlihat LED merah aktif dalam waktu singkat karena password yang diberikan merupakan password yang benar sehingga sistem tidak terlalu lama berada pada kondisi kesalahan. Di sini ada counter digital sebagai waktu tunggu sebelum password diperiksa. Pada waveform terlihat nilai counter mulai bertambah ketika sistem memasuki kondisi wait password. Setelah sistem keluar dari state tersebut, counter kembali ke nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa counter bekerja sesuai rancangan dan berhasil memberikan jeda sebelum proses validasi password dilakukan. Di sini ada sinyal current state dan next state merupakan bagian paling penting dari simulasi. Pada waveform terlihat bahwa sistem awalnya berada pada kondisi ideal setelah sensor depan aktif, state berpindah menuju wait password. Setelah password berhasil divalidasi, state berpindah menuju right pass. Setelah password berhasil divalidasi, state berpindah menuju right pass. Ketika kendaraan telah melewati gerbang, sistem kembali menuju ideal. Perubahan state berlangsung secara berurutan tanpa adanya perpindahan yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa logika WFFN telah bekerja sesuai rancangan. Analisis sinyal internal. Selain sinyal utama, waveform juga menampilkan dua sinyal internal, yaitu red TNP dan green TMP. Kedua sinyal ini merupakan register sementara yang digunakan untuk menghasilkan efek berkedip pada LED. Terlihat bahwa perubahan kedua sinyal tersebut mengikuti perubahan state FSM pada kondisi autentikasi berhasil. Green TMP berubah secara periodik sehingga LED hijau berkedip. Pada kondisi kesalahan maupun stop red TMP, maka perubahan secara periodik sehingga LED merah berkedip. Hasil simulasi menunjukkan hubungan antara sinyal berlangsung sesuai urutan berikut. Sistem melakukan reset dan berada pada kondisi ideal sensor depan mendeteksi kendaraan yang datang. FSM berpindah ke kondisi wait password. Counter mulai menghitung waktu tunggu. Pengguna memasukkan password berhasil diidentifikasi. FSM berpindah ke kondisi right pass. LED hijau diaktifkan sebagai indikator akses diterima. Kendaraan melewati gerbang dan sensor belakang aktif. Sistem kembali menuju kondisi idle yang siap menerima kendaraan berikutnya. Urutan ini menunjukkan bahwa seluruh blok program saling berintegrasi dengan baik sesuai rancangan. Ada kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi pada Vivado, dapat disimpulkan bahwa car parking system FADL telah bekerja sesuai dengan desain yang diharapkan. Sinyal clock dan reset berfungsi dengan baik sebagai pengendali utama sistem. Sensor depan berhasil mendeteksi kedatangan kendaraan yang memicu perpindahan FSM dari kondisi idle ke wait password, sedangkan sensor belakang mendeteksi kendaraan yang telah melewati gerbang sehingga sistem kembali ke kondisi siaga. Proses validasi password berjalan dengan benar yang ditunjukkan oleh perpindahan state menuju right pass. Aktif LED hijau serta perhubungan tampil 7 segment counter ini juga bekerja sesuai fungsinya sebagai memberi jeda sebelum proses pemeriksaan password dilakukan secara keseluruhan. Perubahan nilai pada seluruh sinyal menunjukkan bahwa logika Fenstad pada logika FSM, mekanisme autentikasi, pengendalian LED, dan tampilan 7 segmen telah berjalan secara sinkron dan sesuai dengan skenario pengujian yang diberikan pada
test bench.